kalian selalu semangat dalam belajar ya. Oh iya, sebelum belajar kita baca doa dulu yuk, agar ilmu yang dipelajari berkah dan bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Materi hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Jadi apa sih pengertian Al-Quran dan hadis itu? Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Quran yang berarti membaca bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Jadi dapat kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah, turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril, pembawanya adalah Nabi Muhammad SAW, serta susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Pembacanya bernilai ibadah, fungsinya antara lain menjadi hujah atau bukti yang kuat atas kerasulan Muhammad SAW. Keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik, dan permasyarakatannya dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi lain dengan tulisan maupun lisan. Lalu yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan hadis? Hadis berasal dari kata hadatsa yang berarti baru, peristiwa, muda, perkataan, cerita. Adapun menurut istilah, hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi direkam dalam hadis yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Dan menurut secara harfiah, hadis ini berarti jalan hidup yang dibiasakan, berita, perkataan yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Terkadang jalan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk. Sebagai pedoman hidup umat manusia, tentunya Al-Quran juga memiliki beberapa keistimewaan dan kelebihan dibanding kitab-kitab suci lainnya. Apa saja sih keistimewaannya itu? Yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan lain-lain. Juga ajaran-ajaran dari Tuhan yang berupa wasiat. Al-Quran juga mengokohkan perihal kebenaran yang pernah terkandung dalam kitab-kitab suci terdahulu yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah yang Maha Esa, beriman kepada para rasul, membenarkan adanya balasan pada hari akhir, keharusan menegakkan hak dan keadilan, berakhlak luhur serta berbudi mulia, dan lain-lain. Yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. Jadi kewajiban kita menjaganya dari serangan pihak-pihak yang menginginkan Al-Quran musnah dan mengubah kemurniannya. Meskipun kita mampu menjaganya, maka Allah pasti akan menjaganya, dan Allah sebaik-baik zat yang maha penjaga. Selanjutnya yang ketiga, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta yang merupakan ciptaan Allah juga tidak akan pernah kontradiktif dengan apa yang Dia ciptakan. Dari sudut inilah, maka kita menyaksikan sendiri betapa banyaknya kebenaran yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern ternyata sesuai dan cocok dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi apa yang ditemukan adalah memperkokoh dan merealisir kebenaran dari apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Yang keempat, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sukar bagi siapapun untuk memahaminya, dan tidak sukar pula mengamalkannya asal disertai dengan keikhlasan hati dan kemauan yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar Al-Quran dapat disiarkan kepada akal pikiran dan seluruh pendengaran sehingga dapat menjadi kenyataan dan perbuatan. Selanjutnya, hadis warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Quran. Ilmu ini telah menjadi perhatian ulama sejak awal perkembangan Islam hingga saat ini. Namun dalam perjalanannya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang para sahabat untuk mencatat hadis-hadis karena khawatir akan bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Istilah lain
lain yang identik dengan hadis adalah as-sunnah. Namun beberapa ulama membedakan pengertian keduanya. Pengertian sunnah inilah yang identik dengan hadis. Meskipun beberapa ulama membedakan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, adapun sunnah adalah amalan-amalan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yaitu kebiasaan yang hidup di masa Nabi SAW. Hadis dibedakan menjadi 3, yaitu hadis qauli, yaitu hadis-hadis yang diucapkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang. Yang kedua, hadis fi'li, perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad yang sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Dan yang terakhir, hadis takriri, yaitu keadaan Nabi Muhammad SAW yang mendiamkan, tidak berkomentar, dan tidak menyangka serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Materi yang terakhir ada fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran secara umum yaitu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. Dan yang terakhir, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Adapun fungsi hadis secara umum adalah sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, dan hadis mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberadaan Al-Quran, karena sebagian ayat Al-Quran memang merupakan ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan dan perincian. Oleh karena itu, hadis memiliki peran yaitu mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, memerinci ayat Al-Quran yang global, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, dan yang terakhir, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Alhamdulillah, sekian materi untuk hari ini. Semoga berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.